Pejuang Hizbullah terus melakukan penyerangan terhadap pasukan Zionis Israel. Serangan ini menggunakan rudal yang memiliki daya ledak cukup tinggi. Memasuki berakhirnya masa gencatan senjata antara Israel dan Lebanon, Amerika Serikat mengumumkan masa perpanjangan gencatan senjata selama 45 hari ke depan. Israel melancarkan beberapa serangan di permukiman warga di dekat kota Lebanon Selatan. Akibatnya sejumlah gedung rusak parah. Israel melancarkan beberapa serangan udara di sejumlah kota di distrik Tire, Lebanon Selatan. Dari rekaman terlihat kepulan asap hitam membumbung tinggi dari dalam gedung dan permukiman warga. Belum diketahui jumlah korban jiwa dan luka maupun kerusakan bangunan permukiman yang ditimbulkan akibat serangan ini. Militer Israel mengklaim lebih dari 60 pejuang Hizbullah tewas dalam serangan terbaru di wilayah selatan Lebanon. Militer Israel terus melancarkan serangan ke wilayah selatan Lebanon yang menjadi basis Hizbullah. Dalam klaimnya, Israel menyebut lebih dari 60 pejuang Hizbullah meninggal di kawasan perbatasan. Video yang beredar menunjukkan ledakan dan asap tebal di sejumlah titik serangan. Sementara Hizbullah dikabarkan masih terus melakukan penyerangan balasan ke wilayah Israel Utara. Sementara itu dalam sepekan terakhir, Israel juga mengklaim telah menghancurkan ratusan target Hizbullah. IDF mengklaim telah menyerang lebih dari 440 target Hizbullah di Lebanon Selatan. Serangan menyasar gudang senjata, titik peluncuran rudal, dan posisi tempur Hizbullah. Israel juga menyebut lebih dari 220 anggota Hizbullah tewas dalam operasi tersebut. Serangan terbaru terjadi di kota Tire, Lebanon Selatan. Memasuki berakhirnya masa gencatan senjata antara Israel dan Lebanon, Amerika Serikat mengumumkan masa perpanjangan gencatan senjata selama 45 hari ke depan. Minggu 17 Mei, gencatan senjata antara Israel dan Lebanon akan segera berakhir. Sebelum memasuki tenggat waktu, Amerika Serikat mengumumkan perpanjangan masa gencatan senjata. Dalam unggahannya di media sosial, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Tommy Pigot menyebut gencatan senjata antara Israel dan Lebanon pada 16 April akan perpanjang selama 45 hari. Selain melakukan perpanjangan gencatan senjata, Amerika Serikat juga akan terus melakukan negosiasi demi tercapainya kesempatan akhir antara Israel dan Lebanon. Rencananya Amerika Serikat akan mengumpulkan pradelegasi militer Israel dan Lebanon pada 2 dan 3 Juni mendatang. Sebelumnya, gencatan senjata antara Israel dan Lebanon sudah disepakati pada 17 April 2026. Namun selama gencatan senjata berlangsung, Israel kerap melanggar dan terus menyerang Lebanon. Tak mau tinggal diam, Lebanon pun membalasnya. Iran akhirnya merilis video serangan F-5 yang menghancurkan pangkalan Amerika Serikat di Camp Buhering, Kuwait yang terjadi 2 Maret lalu. Serangan ini menyebabkan kerusakan infrastruktur penting termasuk hanggar, gudang, dan sistem pertahanan rudal Patriot Amerika. Serangan ini mengejutkan dunia karena menggunakan pesawat generasi tahun 1960-an. Berikut video yang dibuat dengan teknologi kecerdasan buatan. Sir, we have 2 aircraft contacts on radar. Take them out! Now! Are you seriously taking a selfie? This might be our last photo. God willing.
Engage that one too. Media Amerika Serikat mengklaim Iran sedang mempertimbangkan mempersenjatai lumba-lumba untuk menyerang kapal perang Amerika. Namun, Iran mengecam pemberitaan tersebut dan menyebutnya sebagai propaganda anti-Iran. Dolphins. The Persians want to strap mines to dolphins to weaponize. Warga Iran mengecam pemberitaan dari media Amerika Serikat Fox News yang mengklaim bahwa Iran sedang mempertimbangkan untuk menggunakan lumba-lumba untuk menyerang pasukan Amerika Serikat. Iran dikabarkan mengerahkan lumba-lumba yang dipersenjatai ranjau untuk melancarkan serangan drone kamikaze terhadap kapal perang Amerika Serikat di Selat Hormuz. Sementara dilansir dari media Iran, Tasnim News Agency, warga Iran mengecam pemberitaan tersebut dan menyebutnya sebagai klaim absurd dan propaganda anti-Iran. Iran telah menyiapkan mekanisme baru untuk mengatur lalu lintas di Selat Hormuz. Dalam mekanisme ini, Iran juga berencana memungut biaya dari kapal-kapal yang melintas. Di tengah ketegangan di Selat Hormuz antara AS dan Iran yang belum kunjung berakhir, Iran berencana mengumumkan mekanisme baru di Selat Hormuz. Dilansir dari media Al Arabiya, Iran telah menyiapkan mekanisme untuk mengatur lalu lintas melalui Selat Hormuz dan berencana untuk memungut biaya di selat tersebut. Dalam mekanisme tersebut, hanya kapal-kapal komersial serta pihak yang bekerja sama dengan Iran yang akan mendapat manfaat dari kebijakan ini. Diketahui Iran telah menutup Selat Hormuz sejak dimulainya perang dengan AS dan Israel pada bulan Februari lalu. Sementara Amerika Serikat masih memblokade jalur perairan tersebut hingga kini. Pasukan Garda Revolusi Iran menggelar latihan perang untuk mempersiapkan diri jika Amerika kembali melakukan serangan. Latihan ini digelar selama 5 hari di wilayah Teheran. Pasukan Garda Revolusi Iran menggelar latihan perang untuk mempersiapkan diri jika Amerika Serikat kembali melakukan serangan. Latihan pasukan militer Iran digelar selama 5 hari di wilayah Teheran. Pada latihan ini, pasukan Garda Revolusi Iran juga melakukan latihan serangan drone terhadap sasaran helikopter milik Amerika Serikat. Selain itu, pasukan militer Iran juga melakukan latihan pertahanan di darat untuk mencegah musuh yang akan mencoba memasuki wilayah Iran.